Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakura Mutia Gislu Setiawan dengan NIM Gen 0024111 dari kelompok A1 dengan Aslab Barada. Pada video kali ini saya akan membuat laporan praktikum anatomi blok 2.1. Nah, lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, jadi kita suruh menjelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Nah, yang pertama, apa sih fungsi dari REN itu sendiri? Jadi fungsi REN itu yaitu untuk menyaring darah dari zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh dan mengeluarkannya sebagai urin atau ekskresi. Dia juga untuk mengatur keseimbangan air elektrolit dan asam basa darah dan juga sebagai fungsi endokrin eritropoietin, enzim renin, kalsitriol. Nah, yang selanjutnya untuk posisi dari anatomis ginjal. Nah, dia itu kan merupakan organ retroperitoneal. Nah, dia itu terdapat glandula adrenal di polus superior. Nah, letak skeletopisnya yang REN sinister dia itu setinggi bagian superior FTH 12 sampai inferior FL3. Yang REN dexter ini dia itu lebih rendah setengah vertebrae karena adanya pendesakan dari lobus hepatis dexter. Kelihatan kan dari gambar bahwa REN dexternya itu dia tuh lebih ke bawah daripada yang sinister. Dan dia itu terletak lokasinya pada dinding posterior abdomen saat respirasi. Dan kedua REN turun sekitar 2,5 cm. Selanjutnya untuk lapisan dari pembungkus dan juga fiksator REN. Nah, ini gambar dari lapisan pembungkusnya. Nah, lapisan pembungkusnya itu dia itu ada dari profunda ke superficialis. Nah, dari profunda yang pertama ada kapsula fibrosa. Nah, kapsula fibrosa dia itu merupakan pembungkus yang meliputi REN langsung melekat erat pada permukaan luar REN. Nah, terus selanjutnya ada parirenal fat. Jadi, dia itu lemak yang meliputi kapsula fibrosa dan pembuluh darah yang masuk ke luar REN. Terus ada fascia renalis, dia itu merupakan lapisan membranosa yang terletak di luar parirenal fat, REN dan juga glandula suprarenalis, dan dia juga membungkus REN, glandula adrenal. Pada bagian depannya juga disebut dengan fascia gros. Fascia gros atau fascia grota. Terus selanjutnya ada yang paling superficial ada pararenal fat. Dia itu lemak yang terletak di luar fascia renalis di bagian posterior dan posterolateral REN. Selanjutnya untuk gambar dari fiksator. Jadi fiksator ini beda dari lapisan pembungkus. Kalau fiksator ini dia itu menyokong dan memfiksasi si REN tuh agar tetap di pada tempatnya gitu. Dia itu ada fascia renalis, terus arteri vena renalis, terus ada corpus adiposum yang pararenal dan juga parirenal fat. Oke, yang selanjutnya untuk topografinya. Nah, jadi REN ini di bagian anterior, dia topografinya dari bagian anterior, yaitu facies anterior REN dexta, dia itu berhubungan dengan beberapa struktur. Di antaranya terpisah dari REN oleh suatu lapisan peritoneum dan beberapa lainnya berkontak langsung dengan REN. Jadi dia itu ada dibagi dua polus, ada polus superior yaitu dengan glandula suprarenalis, terus ada polus inferior yaitu sisi lateralnya terhadap dengan flexura choledextra, sisi medialnya intestinum tenue intra
peritoneal. Untuk fasies anterior ren yang sinister, dia juga berhubungan dengan beberapa struktur. Di antaranya, dia itu dipisahkan dengan selapis peritoneum dan struktur lain langsung berkontak dengan ren. Nah, maaf kalau yang kuning itu dia itu ren dextra, dia itu lebih turun setengah. Nah, kalau yang kanan itu yang merah dia ren dari sinistra. Nah, selanjutnya di posterior, ren dextra dan juga sinistra, dia itu berhubungan juga dengan struktur-struktur serupa. Dia di superiornya dia itu terdapat diafragma, ya terdapat diafragma itu di tengah itu. Dan di inferiornya juga dari arah medial ke lateral, yaitu juga terdapat musculus psoas major, musculus quadratus lumborum, dan musculus transversus abdominis. Polus superior ren dextra berada di anterior costa 12, sedangkan yang ren sinistra itu dia itu di anterior costa 11 dan juga 12. Saccus pleura dia itu lebih tepatnya recus contos diaphragmaticus, dengan demikian terbentang di posterior dari ren. Yang juga melewati sisi posterior ren adalah vasa dan nervus subcotalis dan nervus ilongioanalis dan juga nervus ilopograticus. Oke. Yang selanjutnya struktur ren eksterna dan juga interna. Nah, ini gambar dari ren yang eksterna. Jadi ren eksterna itu dia ada fasies, ada polus, ada margo. Jadi fasies itu dia itu ada yang anterior dan juga yang posterior. Terus polus atau ekstremitas dia itu berhubungan jadi polus atau ekstremitas itu dia ada dua, ada yang superior dan juga yang inferior. Nah, kalau yang superior dia itu berhubungan langsung dengan si glandula suprarenalis. Nah, kalau yang inferior dia itu cauda atau caudalis. Nah, margonya juga dibagi dua, ada yang lateral dan juga yang medial. Yang lateral dia itu berbentuk konveks cembung, dan yang medial itu bagian yang cekung. Yang hilus renalis dia itu berisi yang anterior berisi vena renalis, yang medial berisi arteri renalis, yang posterior berisi pelvis renalis. Selanjutnya struktur dari ren yang interna. Jadi ren interna ini dia itu kan ada korteks dan juga medula. Nah, itu yang dibunderin yang sebelah pinggirnya korteks masuk yang dalamnya itu yang bentuknya seperti piramid, dia disebut dengan medula renalis. Nah, jadi korteks renalis itu dia ada dua, ada kolumna renalis Bartini atau struktur di antara struktur di antara piramidis renalis dan juga arcus corticalis atau lengkungan yang menghubungkan antar kolumna renalis. Terus di medula renalis dia itu ada piramidis renalis, itu massa yang berbentuk konus, ada papilla renalis, apek dari medula renalis yang menghadap ke sinus renalis, ada foramina papillaris, lubang-lubang di ujung papilla renalis dan muara dari ductus papillaris Bertini, ada calyx minor, yaitu masing-masing berhubungan dengan satu atau lebih papilla renalis. Terus ada calyx major, dia itu gabungan dari calyx minor. Ada pelvis renalis, dia itu gabungan calyx major yang akan menjadi ureter. Terus ada sinus renalis, dia itu merupakan pelebaran dari hilus. Nah, selanjutnya untuk vaskularisasinya. Jadi dia itu divaskularisasi awalnya dia itu kan dari vasa anteriosa yang menuju ren adalah arteri renalis. Jadi aorta abdominalis FL1 sampai FL2 yaitu arteri renalis dextra et sinistra masuk ke ramus anterior, ramus posterior, dia itu masuk ke hilus oleh arteri lobaris atau ramus primaris. Dia itu masuk ke piramidis
renalis. Terus arteri interlobaris dia itu berjalan di kolumna renalis yang sebelah kanan. Terus ada arteri arcuata dia itu berjalan di basis piramid renalis. Lanjut ke arteri interlobaris. Dia itu korteks renalis. Terus ada arteri afferens glomeruli dia itu membawa darah ke glomerulus. Terus baru dia ke glomerulus, masuk ke glomerulus dia itu berhubungan dengan kapsula Bowman, dia itu akan membentuk corpusculum malpighi untuk filtrasi urin. Untuk difiltrasi terus akhirnya menjadi urin. Sebagian kecil darah tidak dapat difiltrasi melainkan tetap mengalirkan di glomerulus menuju arteri eferen glomeruli, lanjut ke arteri rekta dan berfungsi untuk reabsorpsi tubulus di ginjal. Untuk inervasinya dia itu diinervasi oleh somatic afferens, oleh nervis planici thoracici, dan untuk simpatisnya dia oleh nervus planicus major et nervus planicus minor, dan untuk parasimpatisnya dia oleh nervus valgus. Nah, plexus renalis dia itu berhubungan dengan plexus testicularis. Baik, untuk penjelasan dari anatomi ren dan vaskularisasi dan inervasinya cukup sekian. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.